Baik, saya Sulaiman Nurul Ma'arif ingin menjelaskan tentang integral tak tertentu. Dalam kalkulus, integral dikenal dua macam. Pengertian integral mereka adalah integral tak tertentu dan integral tertentu. Saya akan menjelaskan tentang integral tertentu adalah kebalikan dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui. Lalu saya akan menjelaskan tentang integral tak tertentu. Mengintegralkan suatu fungsi turunan fx berarti adalah mencari integral atau turunan antinya yaitu fx. Bentuk umum integral dari fx adalah integral fx dx sama dengan fx plus k, di mana k adalah sembarang konstanta yang nilainya tidak tertentu. Dalam rumus di atas, tanda integral adalah tanda integral. Fx dx adalah diferensial dari fx. Fx sendirian disebut integran. Dx sendirian disebut diferensial. X adalah integral partikular. K adalah konstanta pengintegralan. Dan fx plus k merupakan fungsi asli atau fungsi asal. Proses mengintegralkan disebut juga integrasi. Lalu, dalam diferensial kita menemukan bahwa jika misalnya suatu fungsi asal dilambangkan dengan fx atau fungsi turunannya dilambangkan dengan fx, maka untuk fungsi asal fx sama dengan x pangkat 2 plus 5. Fungsi turunannya sama dengan fx sama dengan df x per dx sama dengan 2x. Jika prosesnya dibalik, yakni fungsi turunan fx diintegralkan, maka integral fx dx sama dengan fx plus k sama dengan x pangkat 2 tambah k. Karena derivatif dari setiap konstanta adalah 0, maka dalam mengintegralkan setiap fungsi turunannya konstanta k tetap dalam bentuk k. Artinya nilai konstanta tersebut tidak dengan sendirinya bisa diisi dengan bilangan tertentu, misalnya 5 dalam contoh tadi. Kecuali jika di dalam soal memang sudah ditentukan nilai konstantanya. Karena ketidaktentuan nilai konstanta itulah maka bentuk integral merupakan kebalikan dari diferensial, dinamakan integral tak tertentu. Kaidah-kaidah integral tak tertentu. Kaidah pertama adalah formula pangkat. Rumus formula pangkat adalah integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus k. Lalu n tidak sama dengan plus 1. Sekarang langsung ke contoh soal nomor 1 adalah integral x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 4 tambah 1 per 4 tambah 1 plus k. Kenapa ditambah 1? Karena rumusnya ditambah 1, n-nya ini 4 per n ditambah 1, jadi 4 ditambah 1 plus k sama dengan 0,2 x pangkat 5 ditambah k. Buktinya d 0,2x pangkat 5 ditambah k per dx sama dengan x pangkat 4. Hasil integral atur kembali dengan menurunkan 0,2x pangkat 5 tambah k terhadap x, maka hasilnya x pangkat 4. Baik, kita ke soal nomor 2 yaitu integral 4 dx. Nah, n-nya di sini 0, yaitu sama dengan 4x pangkat 0 tambah 1 per 0 tambah 1 tambah k sama dengan 4x plus k. Jadi hasil dari 4x itu 4x plus k. Jadi buktinya diturunkan 4x plus k terhadap x sama dengan 4. Baik, sekarang ke soal nomor 3 yaitu integral 3x pangkat 2 dx. N-nya itu 2, jadi sama dengan 3x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 plus k sama dengan 3 pangkat sama dengan x pangkat 3 plus k. X pangkat 3 plus k hasil dari 3x pangkat 2.
Buktinya X pangkat 3 plus K terhadap X sama dengan 3X pangkat 2. Kita akan ke soal nomor 4, yaitu integral buka kurung X plus 1 tutup kurung pangkat 2 dx sama dengan buka kurung X plus 1 tutup kurung pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 plus K sama dengan 1/3 buka kurung X plus 1 tutup kurung pangkat 3 plus K. Ini hasil dari X plus 1 pangkat 2. Hasil ini sesuai, maka kita menurunkan kembali bukti. Jadi 1/3 X plus 1 pangkat 3 plus K per dx. Jadi 1/3 X plus 1 pangkat 3 plus K terhadap X sama dengan X plus 1 pangkat 2. Selanjutnya kaidah yang kedua, yaitu formula logaritmis. Dalam formula logaritmis kita menggunakan rumus integral 1/x terhadap x sama dengan ln x plus k. Contohnya nomor 1, integral 3/x terhadap x sama dengan 3 ln plus k. Untuk pembuktiannya, d per terhadap x 3 ln x plus k menghasilkan 3/x. Jadi terbukti bahwa 3 ln plus k menghasilkan 3/x. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu integral 3/x plus 1 terhadap x. Kita perlu mengubahnya terlebih dahulu menjadi integral 3 terhadap x plus 1 per x plus 1 plus k sama dengan 3 ln x plus 1 plus k. Untuk pembuktiannya, d terhadap x, kita masukkan hasil penyelesaiannya tadi, 3 ln x plus 1 plus k menghasilkan 3 per x plus 1. Jadi terbukti bahwa 3 ln x plus 1 plus k menghasilkan 3x plus 1. Kaidah yang ketiga, yaitu formula eksponensial. Dalam kaidah yang ketiga ini ada dua rumus yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, integral e pangkat 2 terhadap x sama dengan e pangkat 2 plus k. Kemudian integral e pangkat x terhadap u sama dengan e pangkat x plus k. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu integral e pangkat x plus 2 terhadap x sama dengan e pangkat x plus 2 terhadap x plus 2 sama dengan e pangkat x plus 2 plus k. Untuk pembuktiannya, yaitu d per terhadap x e pangkat x plus 2 plus k menghasilkan e pangkat x plus 2. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu integral e pangkat 2x terhadap x sama dengan 1/2. Integral e pangkat 2x terhadap 2x sama dengan 1/2 e pangkat 2x plus k. Untuk pembuktiannya sendiri, yaitu d per terhadap x 1/2 e pangkat 2x plus k menghasilkan e pangkat 2x. Baik, kita lanjut ke kaidah yang keempat, yaitu tentang formula penjumlahan. Nah, untuk rumusnya integral x plus g x dx sama dengan integral f x dx plus g x dx sama dengan f x plus gx plus k. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Integral x pangkat 4 plus 3x pangkat 2 dx. Nah, agar lebih mudahnya kita pisahkan integral x pangkat 4 dx plus integral 3x pangkat 2 dx. Nah, kita mendapatkan hasil 0,2x pangkat 5 plus x pangkat 3 plus k. Nah, untuk mengetahui apakah hasil ini benar atau salah, kita melakukan pembuktian. Nah, jadi d per dx, nah kita masukkan nilai ini 0,2x pangkat 5 plus x pangkat 3 plus k. Nah, jika nilai ini dimasukkan ke x,
maka kita mendapatkan hasil X pangkat 4 plus 3 X pangkat 2. Nah, jadi terbukti nilai dari ini adalah ini. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu integral E pangkat X plus 1 per X dx. Nah, seperti tadi, biar gampang kita pisahkan integral E pangkat X dx plus integral 1 per X dx. Dan kita mendapatkan hasil 0,2 E pangkat X plus in X plus K. Nah, untuk mengetahui apakah jawaban ini benar, kita melakukan pembuktian. Nah, jadi D per dx, seperti tadi kita juga masukkan nilai ini, E pangkat X plus in X plus K. Nah, jika nilai ini kita masukkan ke nilai X, maka kita mendapatkan hasil E pangkat X plus 1 per X. Nah, jadi terbukti nilai dari ini adalah ini. Baik, kita lanjut ke kaidah yang kelima, yaitu tentang formula perkalian. Untuk rumusnya, maaf saya taruh di bawah karena tadi kelupaan tidak saya tulis. Jadi integral n fx dx sama dengan n integral f dalam kurung x dx. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, yaitu integral 3x pangkat 2 dx sama dengan, di sini kita pisahkan jadi 3 integral x pangkat 2 dx sama dengan 3 dalam kurung x 2 plus 1 per 2 plus 1 tambah k. Nah, jadi ini kan x 2 plus 1 ini kan x pangkat 3. Nah, untuk ini 2 tambah 1 kan 3 bagi 3 kan 1, jadi x pangkat 3 per 1, jadi tidak usah ditulis, langsung x pangkat 3 plus k. Nah, jika kita melakukan pembuktian dari nilai x, kita mendapatkan 3 X pangkat 2. Nah, jadi terbukti bahwa nilai dari ini adalah ini. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya, yaitu integral min x kuadrat dx sama dengan ini kan 1 ya. Jadi kita masukkan min 1 integral x pangkat 3 dx sama dengan min 1 dalam kurung x pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 plus k. Dan kita mendapatkan hasil min 1 per 4 x pangkat 4 plus k. Nah, jadi min 1 ini kita masukkan, dan untuk 4 nya 3 plus 1 sama dengan 4. Untuk x pangkat 3 plus 1 jadinya x pangkat 4 plus k. Ketika kita melakukan pembuktian, nilai ini kita masukkan ke nilai x, maka kita mendapatkan hasil min x pangkat 3. Jadi terbukti bahwa nilai ini adalah nilai dari ini. Kita lanjut ke kaidah yang keenam, yaitu tentang formula substitusi. Dengan rumusnya integral f dalam kurung u du per dx sama dengan integral f dalam kurung u du sama dengan f dalam kurung u plus k. Langsung saja kita ke contoh soalnya, yaitu integral 6x 3x kuadrat min 10 dx. Untuk cara yang pertama kita menggunakan cara yang biasa, jadi integral 6x 3x kuadrat min 10 dx. Nah, 6x dikali 3x kuadrat kan jadinya 18x pangkat 3, sedangkan 6x dikali min 10 jadinya min 60x. Nah, jadi dari hasil ini kita mendapatkan integral 18x pangkat 3 min 60x dx sama dengan 4,5x pangkat 4 min 30x kuadrat plus k. Ya.
Untuk cara yang kedua kita menggunakan cara substitusi. Misal U sama dengan 3x kuadrat min 10, maka du per dx sama dengan 6x, atau dx sama dengan du per 6x. Jadi integral 6x dikalikan 3x kuadrat min 10 dx sama dengan integral 6x nilai u du per 6x sama dengan integral du sama dengan u kuadrat per 2 plus k. Kita memperoleh hasil 3x kuadrat min 10 kuadrat per 2 plus k. Lalu min 1 per 2 x 9x pangkat 4 min 60x kuadrat plus 100 plus k. Nah, jadi kita kalikan setengah dikali 9x pangkat 4 sama dengan 4,5x pangkat 4. Setengah dikali min 60x kuadrat jadinya min 30x kuadrat. Setengah dikali 100 sama dengan plus 50 plus k. Jadi dan kita mendapatkan hasil 4,5x pangkat 4 min 30x kuadrat plus k. Jadi di mana k itu sama dengan 50 plus k. Nah, jadi sama 4,5x pangkat 4 sama dengan 30 kuadrat plus k, sama seperti kita memperoleh di cara biasa gitu.